Selamat datang di podcast Rumah Vaksinku. Pernah tidak kamu merasa paranoid setiap kali mendengar suara dengungan nyamuk di telinga saat mau tidur? Rasanya seperti mendengar sirene bahaya, bukan sekadar gangguan tidur. Wah, itu sih sudah jadi lagu wajib setiap musim hujan tiba. Bukan cuma paranoid, tapi ada rasa takut yang nyata. Kita tahu, di balik ukuran tubuhnya yang kecil, nyamuk itu membawa salah satu pembunuh paling efektif dalam sejarah manusia, demam berdarah dengue. Betul sekali. Dan rasanya siklus ini terus berulang. Musim hujan datang, berita rumah sakit penuh, orang sibuk cari donor trombosit, dan mitos jus jambu biji kembali naik daun. Tapi belakangan ini ada angin segar kan? Orang-orang mulai bicara soal vaksin. Bukan vaksin untuk pandemi kemarin, tapi vaksin khusus untuk demam berdarah. Pertanyaannya, apakah ini peluru perak yang kita tunggu-tunggu? Nah, ini menarik. Kalau dibilang peluru perak, mungkin terlalu optimis. Tapi kalau dibilang perisai baru yang lebih canggih, jawabannya iya. Vaksin demam berdarah ini sebenarnya bukan barang yang benar-benar baru, tapi teknologinya yang terus berevolusi. Dulu, orang ragu, bahkan takut. Tapi sekarang narasinya mulai berubah. Tunggu, kenapa dulu orang takut? Bukannya vaksin tujuannya melindungi? Saya ingat samar-samar ada kontroversi beberapa tahun lalu soal vaksin dengue ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Itu poin krusialnya. Jadi begini, virus dengue itu unik. Dia bukan penjahat tunggal. Dia punya 4 wajah atau yang kita sebut serotipe. Den, 1, 2, 3, dan 4. Masalahnya, tubuh manusia itu bereaksi aneh terhadap dengue. Kalau kamu kena satu tipe, lalu sembuh, kamu kebal terhadap tipe itu. Tapi, kalau kamu kena tipe yang lain setelahnya, reaksinya bisa jauh lebih parah. Oh, jadi seperti pedang bermata dua, bukannya semakin sering kena penyakit, tubuh harusnya semakin pintar melawan. Logika umumnya begitu, tapi dengue ini licik. Ada fenomena yang disebut antibody dependent enhancement. Sederhananya, antibodi bekas infeksi pertama bukannya membunuh virus tipe kedua yang datang, malah membantu virus itu masuk ke sel tubuh dengan lebih mudah. Seperti satpam yang salah mengenali perampok sebagai tamu VIP dan membukakan pintu gerbang. Nah, vaksin generasi awal dulu punya risiko memicu efek ini pada orang yang belum pernah kena dengue sama sekali. Wow, itu mengerikan. Jadi kalau saya belum pernah kena dengue lalu divaksin dengan teknologi lama itu, tubuh saya malah bisa bereaksi seolah-olah itu infeksi kedua yang parah. Tepat sekali. Makanya dulu ada syarat ketat, hanya boleh untuk yang sudah pernah terinfeksi. Tapi, jangan khawatir, itu cerita lama. Vaksin generasi terbaru yang beredar sekarang sebut saja yang teknologinya sudah diperbarui punya pendekatan berbeda. Mereka merancang tulang punggung vaksinnya, agar aman baik untuk yang sudah pernah kena, maupun yang belum. Ini lompatan besar dalam dunia medis. Jadi sekarang statusnya sudah lampu hijau untuk semua orang. Maksud saya, apakah ini berarti kita bisa serta-merta melupakan 3M? Menguras, menutup, mengubur, rasanya terlalu indah kalau cuma modal suntik, lalu bebas dari nyamuk. Jangan buang raket nyamukmu dulu. Vaksin ini alat pertahanan diri, bukan alat pemusnah massal nyamuk. Efikasinya memang tinggi, terutama untuk mencegah rawat inap dan gejala parah. Angkanya bisa di atas 80% untuk perlindungan terhadap kasus parah. Tapi, apakah menjamin 100% tidak akan kena gigit atau demam ringan? Tidak juga. Ingat, ada 4 serotipe tadi. Vaksin ini sangat jago melawan beberapa tipe, tapi mungkin efektivitasnya sedikit bervariasi di tipe lain. Oke, jadi konsepnya mirip sabuk pengaman di mobil ya. Tidak menjamin kita tidak akan kecelakaan, tapi menjamin kita tidak terlempar keluar kaca kalau tabrakan terjadi. Analogi yang sempurna. Dan yang paling penting, vaksin ini memotong risiko kematian dan komplikasi. Kamu tahu kan, betapa melelahkannya fase kritis dengue, fase di mana demam turun tapi justru di situ bahaya pendarahan mengintai. Kalau vaksin bisa mencegah kita masuk ke fase itu sudah kemenangan besar. Tapi ada satu hal yang mengganjal, harganya. Saya dengar ini bukan program gratis dari pemerintah seperti vaksin dasar anak-anak. Harganya lumayan menguras kantong untuk ukuran keluarga rata-rata. Apakah menurutmu ini akan menciptakan kesenjangan? Hanya orang mampu yang bisa bebas dari rasa takut DBD. Itu pertanyaan yang sangat filosofis dan menyentuh realitas sosial kita. Memang, saat ini aksesnya masih mandiri. Harganya mungkin setara dengan biaya makan sebulan bagi sebagian orang. Ini ironis. Penyakitnya sangat demokratis, nyamuk tidak pilih-pilih mau gigit orang kaya atau miskin, tapi solusinya, untuk saat ini, masih eksklusif. Tapi coba kita hitung biaya sakitnya, biaya rawat inap, biaya obat.
Belum lagi produktivitas yang hilang karena harus bed rest total seminggu lebih. Kalau dihitung secara ekonomi, vaksin sebenarnya investasi. Benar juga, sedia payung sebelum hujan itu selalu lebih murah daripada harus memperbaiki atap yang bocor. Tapi bicara soal solusi, selain vaksin, kan ada juga inovasi nyamuk berwolbachia, nyamuk baik yang disebar untuk mandulkan nyamuk jahat. Kalau sudah ada itu, kenapa kita masih butuh vaksin? Nah, ini sering jadi perdebatan. Padahal sebenarnya dua hal ini bukan saingan, melainkan partner. Wolbachia itu strategi population control, strategi perang biologis di level lingkungan. Tujuannya menekan jumlah musuh, sedangkan vaksin adalah personal protection, baju zirah untuk tubuhmu sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan satu strategi saja. Musuh kita ini sudah berevolusi jutaan tahun, mereka survivor ulung. Kita butuh serangan darat dan udara sekaligus. Serangan darat dan udara, saya suka istilah itu. Jadi kita sedang berperang melawan makhluk purba ini. Tapi mari kita gali lebih dalam sedikit soal efek samping. Banyak orang ragu bukan karena harga, tapi karena takut efek jangka panjang. Ada data soal ini? Wajar kalau ragu, tapi data klinis sejauh ini menunjukkan profil keamanan yang sangat baik. Efek samping yang umum paling hanya nyeri di bekas suntikan, sedikit demam, atau sakit kepala. Hal-hal standar yang menunjukkan sistem imun kita sedang belajar. Tidak ada bukti efek jangka panjang yang mengerikan seperti rumor-rumor yang beredar di grup pesan keluarga. Justru, risiko jangka panjang dari infeksi dengue yang berulang itu jauh lebih nyata merusak organ tubuh. Menarik, jadi sebenarnya ketakutan kita seringkali salah alamat ya. Kita takut pada jarum suntik, tapi meremehkan gigitan nyamuk yang jelas-jelas bisa fatal. Psikologi manusia memang begitu. Kita cenderung takut pada intervensi buatan manusia daripada ancaman alamiah. Padahal ancaman alamiah itu seringkali lebih brutal. Dengue itu penyakit yang menyiksa. Rasa sakit di persendiannya sering disebut breakbone fever atau demam pematah tulang. Bayangkan kalau kita punya teknologi untuk menghindari rasa sakit itu, tapi kita tolak hanya karena skeptisisme yang tidak berdasar. Breakbone fever, istilah itu saja sudah bikin ngilu. Oke, kalau saya memutuskan untuk vaksin besok, prosesnya bagaimana? Sekali suntik langsung kebal seumur hidup? Sabar dulu, biasanya butuh 2 dosis dengan jeda beberapa bulan. Tergantung jenis vaksinnya. Sistem imun butuh waktu untuk membangun memori yang kuat terhadap 4 wajah virus tadi. Jadi tidak bisa instan. Dan ingat, ini bukan berarti kamu jadi Superman yang kebal segala penyakit. Pola hidup sehat tetap nomor 1. Tentu. Tapi ada satu hal lagi yang membuat saya penasaran. Kenapa baru sekarang? Kenapa teknologi ini butuh waktu puluhan tahun untuk matang? Padahal kita sudah bisa mendarat di bulan sejak tahun 60-an. Itu menunjukkan betapa kompleksnya biologi dibandingkan roket. Virus itu makhluk hidup atau setengah hidup yang terus berubah. Membuat vaksin untuk satu virus saja susah, apalagi dengue yang punya 4 varian yang saling berinteraksi. Para ilmuwan harus memastikan keseimbangan yang sempurna. Kalau vaksinnya terlalu kuat di tipe 1, tapi lemah di tipe 2, itu bisa berbahaya. Keseimbangan inilah yang butuh waktu puluhan tahun penelitian. Kita harus mengapresiasi ketekunan para ilmuwan itu. Jadi setiap tetes vaksin itu sebenarnya mengandung puluhan tahun kerja keras dan kegagalan yang tak terhitung jumlahnya ya. Betul, itu adalah kristalisasi dari sains. Dan sekarang, kita ada di titik di mana kita punya pilihan. Dulu kita cuma bisa pasrah, bakar obat nyamuk dan berdoa. Sekarang kita punya kendali lebih atas kesehatan kita. Pertanyaannya kembali ke masing-masing individu, seberapa besar kamu menghargai ketenangan pikiranmu? Ketenangan pikiran, itu poin yang mahal. Rasanya tidak enak tidur dengan kecemasan apalagi kalau punya anak kecil di rumah. Sangat. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan. Sistem imun mereka belum sekuat orang dewasa, dan pembuluh darah mereka lebih rapuh terhadap kebocoran plasma yang terjadi saat dengue parah. Memberikan perlindungan pada mereka itu bukan sekadar soal kesehatan, tapi soal tanggung jawab kita sebagai pelindung. Mendengar penjelasanmu, rasanya pergeseran paradigma ini penting. Dari mengobati menjadi mencegah. Tapi apakah kamu melihat masa depan di mana dengue benar-benar musnah dari muka bumi, seperti cacar? Musnah total? Mungkin sulit, karena nyamuk adalah bagian dari ekosistem yang sangat besar. Tapi terkendali, sangat mungkin. Jika cakupan vaksinasi tinggi, ditambah dengan kontrol lingkungan seperti Wolbachia tadi, dengue bisa turun statusnya. Dari ancaman mematikan menjadi sekadar penyakit ringan yang jarang terjadi.
Itu mimpi yang realistis. Mimpi yang indah di mana musim hujan tidak lagi identik dengan musim wabah. Ya, di mana hujan hanya membawa kesejukan, bukan ketakutan. Tapi untuk sampai ke sana, butuh partisipasi kita. Sains sudah menyediakan alatnya, tinggal kita mau memakainya atau tidak. Luar biasa. Jadi kesimpulannya, vaksin demam berdarah ini bukan sihir, tapi sains yang solid. Ia menawarkan perlindungan yang signifikan meski bukan jaminan absolut tanpa celah. Dan yang terpenting, ini adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman. Tepat sekali. Jangan menunggu sampai trombosit turun baru menyesal. Kesehatan itu aset yang sering kita lupakan nilainya sampai dia hilang. Pesan yang sangat kuat, jangan menunggu sampai hilang baru menghargai. Terima kasih banyak atas pencerahannya hari ini. Rasanya pandangan saya soal nyamuk dan vaksin ini jadi jauh lebih jernih. Sama-sama, senang bisa berbagi. Semoga pendengar kita juga jadi lebih waspada tapi tidak panik. Ambil langkah preventif dan tetap sehat. Pastinya. Untuk Anda yang mendengarkan, keputusan ada di tangan Anda. Apakah Anda akan membiarkan nyamuk memegang kendali, atau Anda yang mengambil alih perisai perlindungan itu? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah kritis dan tetaplah sehat.